Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sebastian Gilbert JP Panowo dengan NIM 253010503014. Pertama-tama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk di video ini saya mau jelasin tentang rangkaian counter maju dan mundur yang ada di modul praktikum sistem digital. Rangkaian ini sebenarnya gunanya buat menghitung angka secara otomatis bisa naik atau turun. Dan hasilnya nanti tampil di display 7 segment. Komponen yang paling penting di sini itu ada flip-flop JK dan decoder 7 segment. Oke, kita bakal langsung masuk ke penjelasan rangkaian. Pertama-tama penjelasan rangkaian umumnya dulu. Kalau kita lihat rangkaiannya ini sistemnya terbagi jadi 3 bagian. Yang pertama itu ada sumber clock, yaitu sinyal yang naik turun secara periodik. Sinyal ini yang jadi pemicu supaya flip-flop bisa berubah. Kedua, ada rangkaian counter, isinya 3 flip-flop JK yang disusun secara berantai. Dan yang terakhir, ada decoder 7 segment yang tugasnya nerjemahin hasil biner dari counter jadi angka yang bisa kita lihat di display. Nah, karena flip-flopnya disusun berantai, perubahan di flip-flop pertama akan berpengaruh ke flip-flop berikutnya. Jadi urutan perubahannya seperti efek gelombang, makanya disebut ripple counter. Oke, kita masuk ke cara kerja counter maju. Di bagian ini, setiap flip-flop JK dikasih input J1 dan K sama dengan 1 supaya mereka bisa berubah keadaan setiap kali dapat sinyal dari clock. Urutannya itu kayak gini. Flip-flop pertama itu dapat sinyal langsung dari sumber clock. Flip-flop kedua dapat sinyal dari output key 0 dan flip-flop ketiga dapat sinyal dari output key 1. Setiap kali sinyal clock datang, flip-flop pertama akan berubah dari 0 ke 1 atau 1 ke 0. Kalau FF0 berubah dari 1 ke 0, maka FF1 ikut berubah. Begitu juga FF2 akan berubah kalau FF1 turun dari 1 ke 0. Oke, sebelumnya flip-flop pertama itu sebutannya FF0, flip-flop kedua itu FF1, flip-flop ketiga itu FF2. FF0 itu yang langsung sambung ke clock, FF1 itu yang dapat sinyal dari FF0, lalu flip-flop ketiga itu FF2 yang dapat sinyal dari Q1. Oke, kita lanjut ke urutannya itu. Kalau kita lihat urutannya, hasil keluarannya akan berubah kayak ripple tadi, kayak ombak. Pertama itu kan 000, lalu dia dimasukkan angka 001, lalu dia berubah, satunya maju ke depan jadi 010. Setelah itu jadi 011, lalu berubah lagi ke 100, lalu masuk lagi ke 101, lalu 110 hingga akhirnya 111. Setelah sampai di 11 dia, kalau kita nyalakan lagi clocknya, dia akan balik lagi ke 000. Nah, tiap kombinasi ini kalau dikonversi ke desimal, hasilnya itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 7. Misalnya saat output binernya 110, berarti kan itu hitungannya secara hitungan itu dia adalah 6, karena angka pertama itu kan adalah 110 itu kan biner. Terus kalau kita ubah jadi sebuah angka konvensional itu dia jadi 6. Oke, lanjut. Jadi di counter maju ini setiap sinyal yang masuk bikin nilainya naik satu angka. Jadi kenapa disebut counter maju ya, karena setiap sinyal yang masuk itu bikin nilainya naik satu angka gitu. Lalu kita masuk ke cara kerja counter mundur. Kalau yang ini kebalikannya dari counter maju tadi, komponennya tetap sama, masih pakai 3 flip-flop JK. Yang bedanya itu adalah arah sinyalnya itu dibalik. Kalau counter maju, kita ngambil sinyalnya itu dari output key. Maka counter mundur ngambilnya dari output terbalik atau key action.
Perbedaan kecil ini bikin arah perhitungannya jadi kebalik. Jadi kalau kita lihat urutan hasilnya itu adalah 111, dia mulainya jadi 111, lalu 110, 101, 100, 011, 010, 001 hingga jadi 00. Terus dia balik lagi ke 111. Artinya, setiap kali sinyal clock datang, angkanya berkurang 1. Jadi dari 7 turun ke 6, ke 5 sampai ke 0. Lalu bakal mulai lagi dari 7. Secara sederhana, counter maju itu menghitung naik, sedangkan counter mundur itu menghitung turun. Dan semuanya tergantung dari posisi sinyal clock yang diambil, dari key atau key action. Terus kita masuk ke pembahasan yang kelima, itu hubungan counter dan decoder 7 segment. Jadi decoder 7 segment itu yang ini. Jadi dia itu adalah untuk menerjemahkan hasil dari counternya tadi, dari flip-flopnya tadi. Jadi output dari counter, baik yang maju maupun mundur akan masuk ke decoder 7 segment. 3 bit binar dari counter key 2, key 1, key 0 akan diterjemahkan jadi pola nyala segmen A sampai G. Contohnya, kalau keluarannya 011, maka decoder akan nyalain segmen A, B, C, D, dan G yang bentuknya angka 3. Kalau keluarannya 100, segmen yang nyala adalah B, C, F, dan G. Hasilnya angka 4. Jadi, decoder ini kayak penerjemah biar hasil hitungan biner yang tadi itu bisa ditampilkan sebagai angka biasa di layar 7 segment. Kesimpulannya dari praktikum ini adalah kesimpulannya rangkaian ini itu bekerja berdasarkan sinyal clock yang masuk. Sinyal itu bikin flip-flop JK berubah secara berurutan, menghasilkan kombinasi binar baru setiap kali sinyal datang. Kalau susunan clocknya dari output key, maka hasilnya menghitung naik atau counter maju. Tapi kalau clocknya dari output key action, hasilnya menghitung turun atau counter mundur. Oke, jadi itu tadi penjelasan dari saya tentang cara kerja counter maju dan counter mundur. Semoga jelas dan membantu teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.